حولية الشيخ عبد القادر الجيلاني سلطان الأولياء والصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para pewaris ilmu-ilmunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para tuan-tuan guru, para alim ulama, bil khusus banyak sekali guru-guru tuha kita yang berhadir, di antaranya ayahanda Kiai Haji Rusli, juga ada guru Kiai Haji Abdul Hakim, pengasuh Majelis Raudhatul Dzakirin beserta para guru-guru yang lain. Pun maaf ulun kada menyambatakan ngaran pian, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian barataan. Yang terhormat para pejabat pemerintah, terlebih khusus kepada Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, ayahanda kita Haji Syamsuddin Uti, Pak SO, sandar sidin undur salinya, beserta para pejabat yang lain baik sivil, TNI maupun Polri yang kami hormati. Ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama dan pangkat pian, namun kada mengurangi rasa hormat ulun lawan pian-pian barataan. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta pewarisnya Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang telah berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan sabarataan yang hadir mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang kita dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita diampuni Allah, dan tidak ada satu hajat pun yang kita hajatkan kepada Allah melainkan semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan berkatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dengan undangannya Syekh Abdul Qadir Jailani, malam hari ini kita ditakdirkan berkumpul ada di tempat ini untuk mengingat akan haulnya beliau, mengingat akan haulnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mana kita ketahui bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah, terlahir di sebuah dusun yang bernama Jailan, sebuah tempat yang terpencil di luar kota Tobaristan. Tobaristan itu andakannya di sebelah selatan Laut Kaspia, sekarang masuk di dalam provinsi Mazandar, negara Iran. Di situ tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang namanya sudah tersohor di mana-mana, kada hanya di alam dunia, alam langit lebih mengenal kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Namanya dikenal tidak hanya di kalangan manusia, bahkan di kalangan jin dan para malaikat namanya dikenal semuanya. Nama Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang kada mengenal lawan beliau? Semuanya kenal. Beliau bisa mendapatkan makom setinggi itu karena beliau bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seseorang yang ingin jadi walinya. Pintu pendaftaran orang jadi wali terbuka 24 jam. Mau tuha, mau anom, mau lalaki, mau
persyaratannya. Syaratnya gini nang berat kada beretaan orang kawa. Nah, persyaratannya ini nang berat. Tadi siang ulun sudah menyampaikan sebagian persyaratan orang jadi wali. Tadi siang acara ada di Sungai Piring sudah ulun sampaikan ada 3 diantaranya: qalilul ta'am, qalilul kalam, qalilul manam. Sedikit makan, sedikit pandir, sedikit guring. Itu diantara syarat orang jadi wali. Malam hari ini ulun ingin menambahkan syarat orang jadi wali yang diantaranya wajib dipenuhi ada 2. 1, tidak mungkin Allah menjadikan orang itu jadi wali kecuali orang tersebut sudah mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Mustahil Allah mengangkat orang itu jadi wali mun inya wani wan kuitannya. Mustahil biar. Jangan mimpi jadi wali lamun katulahan wan kuitan. Jangan mimpi. Orang hendak jadi wali pasti pasian non kuitan. Karena patokan ridho Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Maka apabila kita sudah mengantongi ridho kuitan kita, itu berarti kita sudah mengantongi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kalian ma'asyiral muslimin yang mana di antara kalian orang tuanya masih hidup. Gunakan kesempatan Anda untuk menggapai ridho Allah melewati Anda taat dan berbakti kepada orang tua Anda. Anda akan menyesal seumur hidup ketika orang tua Anda sudah meninggal, Anda belum sempat berbakti kepada keduanya. Anda akan menyesal seumur hidup, dan penyesalan itu tidak akan datang pada hulu hari, tapi penyesalan itu datang pasti bedudi. Ada orang nyesal bedahulu, ada orang nyesal bedahulu tuh paling tanduk sampai ora saurang di muka sampai di belakang tanduk sampai nyesal aku bedahulu. Nah itu nyesal bedahulu. Anda kan seorang di muka sampai biasanya penyesalan tuh di belakang beretaan. Nah maka kita sadar diri, ayo nang hendak jadi wali Allah, ukur dulu keberadaan kita. Sudahkah kita mengantungi ridho kuitan kita? Kalau belum, masih bisa, karena hayat masih dikandung lintuhun. Masih kawa kita minta, masih kawa kita membaktikan diri kita kepada kuitan kita, masih kawa. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyebutkan di antara tanda kiamat sudah dekat. Kan Nabi pernah didatangi malaikat Jibril. Lalu Jibril bertakun mata sa'ah, apabila kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nang ditakuni sama pada kada tahu lawan nang betakun. Nang betakun kada tahu, nang ditakuni kada tahu. Nang tahu masalah kiamat cuma Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawab, nang ditakuni sama aja lawan nang betakun, sama pada kada tahu. Maka Nabi mengatakan, tapi aku bisa menghabarkan sebagian tanda kiamat itu. Maka Nabi menghabarkan yang pertama tandanya, kada sadihlah hati melihat kuitan, baju buruk, tapi buruk kita. Lalakian kunci surganya ada pada mama abahnya, sedangkan bibinian kunci surganya ada pada lakinya. Ketika pian sudah dikawini orang, kunci surga pian ada di laki. Bila laki pian ridho, ada harapan pian masuk surga. Pun laki pian buai kada ridho, biar pian sembahyang sunat tiap malam 1000 rakaat, tapi pian gawian menyakiti hati laki, no, kada pecah masuk surga. Maaf ya malaikat Ridwan, neraka aja kau. Karena wani lawan laki. Tapi sadar bu ibu, kunci surga pian memang di laki, tapi kunci surga laki pian ada di mama abahnya. Maka bibinian wajib sadar sesadar-sadarnya. Tugas Anda ketika menjadi bini, dukung suami Anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan Anda jadi bini malah menghuluakan laki masuk neraka. Kayak apa pian menghuluakan laki masuk neraka? Itu pian maulah inyawani wan kuitannya. Pian bemamai, pian melarang inya berbakti lawan kuitannya. Itu ngarannya pian menjerumuskan laki pian ke neraka. Pun laki pian tak ke neraka, pian kikira
swargana noda swarga nonot neraka katon. Nggih napa boten? Nggih napa boten? Nggih swarga nonot neraka katon. Surga neraka suami pun istri pun ikut. Nggih napa boten? Nggih bisa Jawa aja saya ikut. Ojo kesusu. Nggih. Ojo kesusu. Ngerti lah artinya ojo kesusu. Bahasa Jawa ojo kesusu jangan terburu-buru. Oke, napa boten? Oke, kalau bahasa Banjar ojo kesusu bahaya. Kalau bahasa Jawa ojo kesusu. Bagus, tapi mun bahasa Banjar ojo kesusu layau. Itu. Hati-hati pian Bu, jangan salah mengarahkan lagi pian. Lelaki ini Bu punya sifat kadang-kadang lemah di hadapan wanita. Sekeras-kerasnya kami lalakian di hadapan binian rancak lamah. Kada mau pang karas beumuran. Kada kau berjalan kawan karas beumuran. Karas lalakian, berapa banyak lalakian itu takluk di hadapan wanita. Dulu di Eropa itu ada yang dikenal the Lion of Europe, singanya Eropa. Tapi si the Lion of Europe ini takluk bisa ditundukkan oleh seorang wanita yang bernama Margaret. Siapa Margaret? Binian. Sajagau-jagaunya the Lion of Europe ditundukkan oleh seorang wanita cantik bernama Margaret. Ayo kayak apa harapnya lelakian takluk dapatnya binian. Begitu pula lah lelaki-lelaki yang lain. Makanya pian kalau siun tangan kita antara ibu jari dan kelingking nang manang kelingking. Kelingking kan nisa ibu jari karrijal. Lakian lawan binian set manang binian. Kalah lakian. Berapa banyak para pejabat gelap mata akhirnya menelan uang rakyat karena bininya nama nyuruh. Bininya nyuruh kurang bang, kurang terus, akhirnya duit proyek ditilang, duit apalah dimakan, gara-gara siapa? Bininya. Berapa banyak lelakian kalah lawan binian? Banyak. Maka sadarlah ibu-ibu, sadar Bu, pian beisi laki itu bukan untuk di dunia aja, tapi pian membina rumah tangga untuk bahagia dunia sampai akhirat. Kalau pian menghendaki pian berdua-dua masuk sorga, kunci sorga itu penting pian pingkuti berdahulu. Binian hendak masuk sorga, kuncinya lawan laki. Sembahyang 5 waktu digawi, puasa Ramadan dikerjakan lawan laki, pasian pilih surga mana hendak dimasuki. Sekarang pintu surganya laki pian ada pada mama abahnya. Ketika mama abahnya laki pian masih hidup, bahasanya mintuha pian, mertuanya pian, maka dukung suami anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Paham Bu Ibu? Jangan sampai lagi ada terdengar ibu-ibu menghuluwakan laki wani lawan kuitannya. Kalau perlu Bu pian memperhatikan Bu ay, perhatikan yang sudahkah listrik mama pian dibayariakan, yang sudahkah PDAM mama abah dibayariakan, sudahkah wifi mama abah dibayariakan. Mbah napa? Karena kau kada bawa wifi, wah ini gaul. Tuha tak apa wifi di rumah. Aku jesidin kada kawan nonton YouTube, nyambat aja YouTube. Google aja sidin. Jujur banget bacaannya, betul Google aja sidin. Membaca Google. Karena kau membuka Google lawan YouTube aja sidin aku. Mengkada pakai wifi. Bayar wifi itu saban bulan. Kita sebagai anak yang memperhatikan. Dulu mama kita sudah mengongkosi kita, mulai dari lahir, memberi makani kita, mengganalakan kita, menyekolahkan kita, sampai kita jadi orang sukses. Mama abah kita berusaha seadanya, genalah kita. Makanya peribahasa mengatakan, satu orang tua bisa menghidupi 10 anaknya, bahkan lebih dari 10. Satu orang tua mampu menghidupi 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Bujur aja lah. Berapa
banyak kita melihat orang bisi anak batu tunjulan maharagu kuitan. Kuitan stroke, kuitan garing, kuitan sakit, kada berduit. Bisi dang sanak belima. Oper mau oper. Nah, bulan ini kau jangan dohlo. Atar kasana. Karena seikong matar pulang kasana. Seikong diam di Tambilahan. Atar kalau kata Tambilahan. Seikong berdiam di Kuala Tungkal. Atar pulang bulan dudi ke Kuala Tungkal. Mulai Tambilahan ke Kuala Tungkal jauh. Imbahnya pulang seikong diam di Jambi. Atar pulang ke Jambi. Kuitan dioper-oper. Seikong diam di Banjarmasin. Terabang akannya. Bayangkan pian, kuitan sudah garing, alih-alih nangka itu maharago. Sadarlah ma'asyiral muslimin, kuitan itu karomat nang besar Allah titipkan gasan kita sebagai anaknya. Maka amun Allah takdirkan pian nang maharago, nang memberesakan, maurusiakan keperluan kuitan, itu pertanda Allah menghendaki kebaikan yang banyak lawan kita. Biar ramdang sanak kita nan jauh-jauh tuh kan usah gin dioper-oper ke situ. Kita aja betunggal maharagu apa susah. Adalah kuitan bahari anak manimbai kita. Dedeh bahira hari-hari ditambah kuitan. Pakame hari-hari zaman kabab kadeda. Wah ini banyak kabel udah, tapi ada lagi nang karena kami ini tampahan. Pian jaga tampahannya olahan negara jabuk, tahulah. Cuma tampahan olahan Allah Taala udah bisa jabuk. Di kami aja. Maka bila guring maka kami terus. Ada kisah tuh bang, kadang-kadang takakana murid tak kamu hakuitan. Kami pulang, pian kuitan di kami ini muha lagi halus. Ada deh kuitan sarik. Baya sudah kuitan nang garing, iya dah koler maharagu, ya adanya mau beneran Tuhan ya, awas bener garing pabila juga lagi mati, bungolnya jadi kakanak. Aku aja kuitan jaga tahu kau di Tuhan kayak ini gadal bariku picik di hidung, maram kau mati, jaga tahu. Ya lah, namakan dari itu masyarakat muslimin sadarlah kita. Ketika kita berisi mama abah kita masih hidup itu hadiah terbesar bagi kita. Seakan-akan kalau mama kita tuh sudah meninggal, abah kita kah mama kita kah? Di langit tuh seakan-akan malaikat bersuara, "Hei fulan bin fulan, hilang sudah yang karena dia doamu diijabah Allah. Hilang sudah yang karena dia semua permintaanmu dikabulkan Allah. Hilang sudah yang karena dia semua musibah Allah tolakkan. Allah jauhkan berkat beliau." Ketika mama abah kita mati, sudah meninggal dunia, itu sebujurnya kerugian yang sangat ganal kesan kita. Maka bersyukurlah masyarakat muslimin yang orang tuanya masih hidup, yang orang tuanya masih ada, segera jadikan diri kita sebagai budaknya mereka. Kita sebagai budaknya mama abah kita, supaya kita bisa bahagia dunia sampai akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin, ini modal orang ada jadi wali. Modal orang ada jadi wali wajib mengantongi ridho orang tua. Mun belum dapat ridho orang tua, jangan mimpi jadi wali Allah Ta'ala. Ada sejarahnya orang sukses nang wani lawan kuitan. Dada. Barataan orang sukses pasti mendapat restu dari orang tua. Apalagi kawin kada dapat restu orang tua, bah luput bener. Maka kawin ini hendak membina rumah tangga, timbul kawin lari. Kuitan kada tahu, timbul bayi pulikan mau cucu sudah. Bah je kuitan pabila toh kau kawin, kada usah membadahin bah aja, yang penting datang buahkan cucu orang naik. Kada mau nang itu. Bepadah lawan kuitan, minta izin lawan kuitan, dapat restu lawan kuitan, itu modal kita bahagia dunia sampai akhirat. Nah makanya orang bahari itu pasian lawan kuitan, belajar kuitan kau kawin lawan gitu, dasar kawin orang bahari. Lain kita wah ini bisa milih seorang, kita wah ini bisa milih seorang. Apalagi bibinian itulah, bibinian bujang itu terserah wali mujibir. Wali mujibir itu kan ada dua, ada abah, ada kai. Jabahnya yang ikam kawin lawan si anu, wajib anak bibini itu menuruti. Cuman kan kita wah ini ya itu bang, kekanakannya pintar padanya kuitan.
ujar. Lo lama padahal kan wali mujubir bisa memaksakan kehendak, tapi itulah yang terjadi. Memang bang mun kawin bepaksaan tuh kada nyaman bang, kada nyaman sarabe nanta paksa tuh kada nyaman. Yalah, nah nyaman tuh sama pada menyarah, nah itu rabe itu. Ayo ha aja lakiannya inggi aja bidiannya rame nah kayak itu. Saikong mangaras kada mau kejadian. Baka karasan bepaksaan tuh kada ada kenikmatan bepaksaan tuh. Kurang kada mau kada, ya Allah cari bahasa apa susah. Nah, gitu. Nah jadi bakti lawan kuitan kita lah nih modal nomor 1. Yang kedua, modal orang hendak jadi wali yang kedua mendapat restu dari guru. Ada tapa lampang lawan paguruan. Jangan mimpi jadi wali. Kenapa? Guru ini pintu untuk kita menuju ke hadratur Rasul. Pintu kita menuju kepada Nabi Muhammad melewati guru. Sedangkan pintunya Allah melewati pintu Nabi Muhammad. Mustahil orang ini bisa sampai kepada Allah kalau ternyata di pintu Nabi pun inya kada sampai. Mustahil bisa sampai ke pintu Nabi kalau lawan guru inya katulahan. Mustahil tuh biar. Nah makanya ketika kita nih hendak jadi wali kan wajib alim. Orang jadi wali itu wajib alim. Di mana datang kealiman? Melewati belajar. Siapa nama melajari? Guru. Ilmu itu didapat melewati belajar. Karena mau bangun guring langsung jadi orang alim. Dan kayak itu. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu didapat dengan cara belajar. Pakai innama tuh kalimatnya. Katanya tuh pakai innama adatu hasrin. Kada kawakada. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu didapat dengan cara belajar. Belajar biar sedikit asal belajar. Ilmu tuh bisa ditambahi Tuhan biar sedikit mun beberkat bertambah toh. Ilmu tuh sedikit tapi beberkat jadi banyak. Biar ilmu banyak lamun kada beberkat sedikit jadinya. Dulu di Pulau Jawa itu ada namanya Kiai Abbas. Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Kiai Abbas itu belajarnya kada lawas. Membaca kitab Safinatun Najah kadada. Membaca kitab apa namanya Kifayatul Awam kadada. Membaca kitab Kifayatul Atqiya kadada. Baca kitab Ihya kadada. Baca Bukhari kadada. Cuma sidin belajar tiga tasrifan. Siapa gurunya beliau? Kiai Khalil Bangkalan Madura. Waktu mondok di tempat Kiai Khalil, beliau mondok di sana. Jar Kiai Khalil, ikam jangan lupa belajar. Tunggui pohon manggaku aja. Pak Asian lawan perintah paguruan, ada malawan lawan perintah guru, sekalipun perintahnya itu dipandang tohir merugikan kepada beliau. Tapi karena guru yang memerintah, maka beliau pun manut wae beliau. Manut beliau kepada kiai. Nggih, manut kepada kiai. Nggih pun, nggih kiai, nggih kiai. Nggih aja. Kamu ya dok, kamu ya leh, tungguin pohon mangga saya nggih kiai. Nggih terus. Sampai beberapa hari gawian sidin duduk di bawah pohon mangga. Masuk ke asrama kada, masuk ke kelas kada. Karena kada ada perintah. Gawian sidin memberasihi pohon mangga. Bila ada daun gugur dipilihi sidin. Buahnya kada wani mutek. Coba mau kita suruh kiai nunggui pohon mangga. Mangganya berbuah enggak ada merujak kapai tahu. Nyata ada rujaknya daripada para lapar cak jurang begini nanti kipong. Nyata tuh kita tuh sidin kan ada berdaya sidin. Pas sudah beberapa hari kiai masuk kelas. Ketika kiai ma absen, aina Abbas di kiai. Abbas man kiai, Abbas Cangaan. Oh Abbas Cangaan di bawah pohon mangga kiai. Di santri yang lain. Panggil. Bas dipanggil kiai. Nggih, masuk ke kelas. Bas, cukup tugasmu menunggui pohon mangga. Mulai hari ini kamu belajar ya. Siap kiai. Nggih kiai. Ikuti saya Bas. Nggih kiai. Fa'ala maknanya ia telah memperbuat
taf'il, maf'ilun, mif'alun, terus ditasrifkan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ingat kada? Tasrif orang sekolah pondok wajib itu. Kada kau menghafal gitu, kau baca kitab orang sekolah pondok tuh. Makanya bukan nerjin bila sudah fa'ala, fa'ala, fa'alu, kepala ngalo juanya. Tetap boleh-boleh kau menghafal lo kepala ngalo lagi. Sudah bahas sampai kepada fi'il amarnya if'il, maknanya perbuat oleh kamu. Paham bas? Paham yai. Kita pindah lagi ya, nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansarun minsarun. Terus sampai kepada fi'il amar tadi unsur, maknanya tolong oleh kamu. Sudah paham bas? Paham. Pindah kalimat yang ketiga, raja'a yarji'u, maknanya pulang. Pas sampai kepada fi'il amar irji', pulang kamu. Bas, jadi kayak Khalil, pulang kamu sekarang juga. Pulang kiai, pulang sekarang juga pulang. Disuruh kayak Khalil bulik sidin. Belajar hingga 3 aja, pala, nasara, raja'a sampai irji', disuruh kiai bulik kecangaan Banyuwangi. Apa yang terjadi? Allah bukakan futuh. Cuma belajar tiga tasrifan itu pun belum bertambah, sulasi mazid, sulasi bertambah macam-macam, belum bertambah itu. Hanya biasa tasrifannya, hanya 3 huruf. Boleh ke benua harau jadi kiai besar, buka pondok pesantren, buka pengajian, abas kawam baca kitab Ihya, abas kawam baca Bukhari, padahal kada pernah belajar. Sampai sekarang pondok pesantrennya memiliki ribuan santri ya. Kiainya kada pernah belajar, cuma belajar sedikit tapi ilmunya diberkahi. Di mana Abbas dapat keberkahan? Karena manut kepada kiai, patuh kepada guru. Inilah yang sulit lawan kita berada. Kita rancak menantang kehendak guru, kita rancak menantang papadah guru, lalu hidup kada berkah. Kayak apa hendak jadi wali lawan guru tambah wal. Apalagi bayar guru membacakan kitab tersinggung, ampeh ke majelis. Kenapa maka ampeh guru nyinggung aku hungang? Apa maka tersinggung orang baca kitab? Kenapa maka tersinggung? Guru nyinggung aku, kadang orang nyinggung seorang orang membaca buntung orang baca ramah itu menyampaikan apa adanya, qulil haq walau kana murran, katakan kebenaran walaupun itu pahit. Qulil haq walau ala nafsik, katakan kebenaran sekalipun dirimu dicaci maki orang, dirimu diancam orang, tetap katakan kebenaran. Masalah orang menerima, alhamdulillah, kada menerima kada masalah. Ya itu sekali kita bicara mah tersinggung. Apa aja guru si Ano nih kada ada lagi turun ke majelis, ujar dadangaran habar guru tersinggung gara-gara biar bicara mah murid tersinggung ngang bagi sama kata singgung. Nasihat itu Pak Ai, Bu Ai memang sakit waktu kita mendengar. Kita ini berpenyakit, lalu ada orang mau obati luka kita ini tabulelak. Ngerti lah tabulelak, tabuka, tabulelak itu alahan pada tabuka ya, tabulelak. Luka tabulelak disimbur orang pakai madu. Lakas kada rampit. Lakas tertutup luka tuh tapi padi. Itulah nasihat. Nasihat itu seperti madu. Ketika kita inya mau obati luka memang pedih tapi hasilnya luar biasa. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu hasilnya. Madu wangi maksudnya. Mun madu asli kada kau tambah luka ya. Awak luka dikasihkan madu asli tambah luka. Apa bisa bacahan piring kawan? Madu asli, madu nada palsu madu asli itu ya itu bang, cuma ada raramiannya juga bang, isi madu itu lah. Bila bini tuha meraju boleh ke bini muda kan kayak itu. Istri tua meraju ya, balik ke rumah istri muda. Kalau dua-duanya meraju pada kawin 3, berdua meraju kawin yang ketiga pulang ya apa aja. Ya
lah sama pada merajo kawin 3 dan naik iyalah wani kata biar ya Allah mendasar ada panciriannya biar nggak tahu dia apa-apa ya. Datang Habib ini yang tau ada orang hawas cangangi orang di dahi jurang tak koreng kenapa gurunya makan tak koreng pian ada ciri bemadu ciri bemadu laki pian memang ada ciri bebini 2 tapi pian ada ciri bemadu artinya sama kada keberkahan laki kawin lagi karena berkat bini ada ciri bemadu itu kata kau dia apa-apai dasar pembawaan mulai dalam parut kata kau dihapus pian kau dihapus mulai dalam parut nah sama tanda orang sugih naranca ulun sampaikan tuh ulang balik ulun nyampaikan tangan kita ini sudah berciri nah mulai bawaan dalam parut nah kok dia apa-apai ini kawal dinyatai pakai spidol sudah kawal besar mulai dalam parut kayak ini garisnya dan ini ada alamatnya bila angka 1 ini nah itu kan 18 lah kok di tangan kanan dah bila angka 1-nya tak jari tengah ciri orang Panjupan coba aja lihat di tangan kanan dia bila angka 1-nya tak jari tengah ciri orang Panjupan menulun kada tak situ ya ulun kada tapi Panjupan orangnya apabila angka 1-nya menuju ke jari telunjuk ciri orang Pandustaan maka dasar tak penujur pian karancakan ulun tak tamu bila orang Pandustaan dasar ke situ garisnya pian tutupi aja bila tak kasih itu garisnya murah akan kawan gina bila angka 1-nya menuju ke tengah-tengah antara jari telunjuk dan ibu jari tengah-tengah sana sini ini ciri orang panguler jangan diambil laki jangan diambil bini bila melihat tangan ke telapak tangannya ke situ tapak bini orang panguler pian habis piring salam hari kita nyembesui lingkar depan TV HP dipicek kadang anak kita ada di harago orang panguler tanpa laki pulang orang panguler kayak itu dia juga lingkar kayak hadangan begawi dia mau apabila angka 1-nya menuju ke antara jari tengah dan jari telunjuk ke tengah-tengah ini ciri orang menjapai duit terus itu iya gerang tangan pian tak kasih tak itu dulu bujur-bujur tak ada apa-apa maka ulun paling rancak tatamu orang sugih dasar tak sini garisnya punya angka 1-nya menuju ke tengah-tengah sini ciri orang japai duit terus duit aja dijapai dan ya tahu ampun pawabuk kemana garisnya ada aku nampayakan sih din jadi orang penduitan jurang lah tuh bawaan dalam parot dasar ada panciriannya kayak apa aduh akan dihapus biar takdir lah itu sudah takdir karena jafal kolam kering sudah tinta itu kada bisa dirubah lagi memang ada takdir yang bisa dirubah dengan doa tapi ada pula takdir nang kada kawa dirubah-rubah lagi dasar sudah bulat tulisannya nang kayak itu ada kawa diubah-ubah lagi tapi tugas kita kan ikhtiar tetap jalan sekira-kira laki itu gue kada hendak kawin lagi kayak apa caranya dia bisa-bisa nah apakah hendak laki itu pian kaji itu jadi bibini itu ini kada tahu aja melarang laki jangan kawin awak kada apa-apa di rumah lawan laki kada bisa membawa diri melayani laki kada bisa nang nyaman tuh ngarannya kada bicara min ini pun laki hendak berbini lagi itu wajar karena masih banyak kekurangan lalu laki itu ingin menyempurnakan kekurangan tersebut nah kayak itu yang tahu bemamai awak bicara min juga tuh itu orang jadi bibini itu ya lah laki pian tuh hobinya nah kayak apa nah kayak itu biar bisa kayak itu nah rancak aja dah ulun nyampaikan artinya menjadi bini itu jangan artinya berenai ya harus bisa jadi bini itu ini oleh jadi bini lah jangan berenai nah kayak itu kayak apa laki hendak nyaman
mandi bini harus bisa juga. Berapa banyak bibinian itu serong, berapa banyak bibinian itu mencari kenyamanan karena lakinya kada bisa memberi kenyamanan. Eta no Pak, merasa terlawankan kan? Kita ini kan ada istilah berlawanan main mandi bini. Itu bisa-bisa atau laki butuh bini, bini butuh laki. Itu bisa-bisa seorang aja toh kayak mbah jadi laki itu mun jadi lalaki inilah jadi lalaki. Dan pian jangan menganggap sepele ilmu itu ilmu. Berapa banyak bini belum napa-napa lagi lakiannya udah kau sampai bini betakon sudah lah ya bini til kayak kada merasa kayak itu bini minta rela ulun lah talaya-layau mandirna ada tuh patut aja bang dikuya anak kakak itu soalnya tujuannya apa supaya sama-sama nyaman gitu nah laki nyaman bini nyaman lalu terciptalah dalam rumah tangga itu saling nyaman menyamankan. Itu kan ada lagi hendak nang mudi-mudil tuh. Nah ini kayak apa laki itu bina mau aja kadang bini mau kenapa kada bisa bang. Makanya penting wahai para pemuda wahai anak muda sebelum anda kawin ngaji dulu ilmunya tuh dikaji kami bahari pai di pondok tuh dilajari guru bila sudah babun nikah kami pasti belajar hukmul jima. Pokoknya bila belajar hukmul jima tuh duduk kena awal lagi dah mengkada basilang batis nah itu tuh bang mengapit ada awal kata kawan guru kena ya makanya bila imbah sudah lulus aliyah toh lalu banyak aja tuh hana babini tak apa nama amalakan ilmu yo ada kegampangan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin ilmu nang kada diamalkan bagikan pohon nang kada berbuah nama amalkan ya lah. Nah di pondok tuh dilajari 4 hari dalam kitab tuh minimal 1 kali. Jadi seminggu tuh paling kada 2 kali. Kayak itu orang. Nah ini sebulan ada nggak ada tergantungin toh. Kayak apa nak romantis orang 4 hari paling kada sekali. Kawa tuh hari-hari bagus. Hari-hari bagus. Bagus itu hari-hari. Apalagi bibinian tuh hari-hari inya makin tambah awet muda bibinian tuh hari-hari gitu bagus boy mohon maaf boleh ampun pian tuh namun laki akun mengunyut bagus benar takon nih dokter kada percaya adalah dokter hadir sini ya ada dokter bujurlah pak dokter menurut ilmu medis kalau itu dikunyut memberikan kesehatan untuk istri dan dokter makanya gue kami lelaki ini diberikan keistimewaan kalau pian menyusu lawan mama cukup 2 tahun ampe kami lelaki yang 40 nyusu mas kalau dia apa-apai tapi bersyukur pian bu ibu untung ada nama ngunyutakan sehat untuk pian kada mau karena kanker kada mau insyaallah kada mau makanya bu ibu bilanya laki malu berdaya aja aku raja kalau lakian aku raja ke bo aku raja kah kada kah astagfirullah bo sadar diri bo laki itu boy bilanya handap pian kada memberi hari malam sama laman pian dilaknat malaikat hari siang laki handap sasiangan dilaknat malaikat wanila pian kena laknat sampai malaikat mungul tambung dilaknat malaikat muar malaikat melihat bibinian nama nolak lakinya toh makanya bila laki hendak tuh beri kalau perlu pian menawari nah abahnya ulun hendak guring nah mata mengantuk malam ini ulun dipakai ke kada kah bu pernah kada pian menawari laki pernah kada nah segera tobat bu malam ini tawari lagi pian ujuran nih jangan pinang nganga jadi amalakan nih tahu kah juren tak amalakan boy dengar lah telinga dengar kah kada kah diamalakan siap mengamalkan nah lamah lah suruh mengamalkan lu lamah apalagi
aman, awak sigar, awet muda. Mbahnya bawa mandi pulang, bah sehat. Dan enggak juga lah. Dan kerundung. Ya Allah, layau bener. Tapi layau-layau ini patut dipikirkan lah. Bujuran toh. Ini salayau-layau yang ini patut dipikirkan. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara pasangan itu tidak mendapatkan kenyamanan. Perlu dipikirkan tuh biar. Paham aja kah? Ya paham tuh ya ini. Pokoknya laki anak yang malam ini tuntut. Bila pian masuk ke kamar ya tak. Oh ya. Pak jamin dengar kejegurian dong tadi. Itu gitu bapandirnya diam. Paham lagi bini. Paham aja tuh sudah. Ya Allah ya Rabbi, yang layau bener lah. Jadi kembalikan ke pembahasan. Jadi orang hendak jadi wali maka wajib mendapat restu dari guru. Kata kawapian kada dapat restu dari guru. Kayak apa hendak sampai kepada Allah kalau guru kada meridhoi? Wajib pian mengantongi ridho daripada guru. Nah, ma'asyiral muslimin, sedikit lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani diberikan Allah keistimewaan. Beliau bisa mendatangi orang yang tidak sezaman dengan beliau. Contohnya, Syekh Abdul Qadir kan meninggal 561 Hijriah. Abad kelima Hijriah. 561 Hijriah beliau sudah wafat. Tapi ternyata ada kitab yang membicarakan tentang Syekh Samman Al-Madani ketika dilahirkan. Itu dalam kitab Tashwiqul Khillan namanya. Dalam kitab itu ketika Syekh Samman Al-Madani lahir di kota Madinah, ketika setelah selesai dilahirkan, mamanya Syekh Samman ada di higa Syekh Samman, tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Takjub mamanya Syekh Samman, lalu bertakun. Mamanya Syekh Samman bertakun. Ujar mamanya Syekh Samman, siapa pian? Siapa pian siapa? Bertakun takjub sidin, lalakian datang memaraki anak sidin. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya amatallah, wahai hambanya Allah, ana Abdul Qadirul Jailani, aku Abdul Qadir Al-Jailani. Jitu, aku datang ke sini li ziyarati ibniki hadza majma'il asrari wal ma'ani. Aku datang ke sini mengunjungi mailangi anak ikam. Nang mana anak ikam ini banyak membawa asrar dari Allah. Setelah beliau datang menziarahi Syekh Samman itu, kada hanya datang bailang menjanguk haja, wa adkhala sababatahu fi fihi wa hannakahu. Syekh Abdul Qadir memasukkan telunjuk beliau ke dalam mulutnya Syekh Samman dan mentahnik kepada Syekh Samman Al-Madani. Syekh Samman tahun berapa lahir? Syekh Samman lahir tahun 132 Hijriyah. Berapa abad selisihnya? 5 abad lebih. 500 tahun lebih Syekh Abdul Qadir Jilani sudah meninggal dunia, tapi ternyata beliau datang kepada Syekh Samman dengan wujud yang nyata, bisa dilihat oleh mamanya Syekh Samman. Itu karomat sidin. Apakah pian percaya cerita seperti ini? Percaya apa kada? Percaya apa kada? Lama. Percaya apa kada? Ini kitab bersanad loh Pak. Ini kitab bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat, dari guru ke guru ke guru ke guru, terus ceritanya sampai bersambung. Ada silsilah sanad. Makanya kita belajar ilmu itu jangan asal-asalan. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinah. Ilmu yang kita ambil itu bagian dari agama, maka perhatikan kepada siapa engkau mengambil ilmu agama. Jangan sembarangan mengambil ilmu. Cek dulu guru ini ilmunya bersanad apa kada. Cek
dulu guru ini benar apa kada keyakinannya. Itu kewajiban kita. Bukan pian kan, Masya Allah, wilayah Tembilahan, wilayah Tungkal ini Masya Allah ilmunya bersanad. Silsilah Thariqah Qadiriyah yang diamalkan oleh pian di sini, silsilahnya bersambung dari yang mulia Al-Arif Billah Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, terus bersambung kepada Syekh Nawawi Barjan, terus ke atas, terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu bersanad ngarannya. Jadi dapat amalan tuh kada abal-abal, dapat zikir kada abal-abal, dapat ilmu kada abal-abal, bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Ya itu tuh kewajiban kita gitu. Jadi kita percaya apa kada cerita seperti ini? Percaya. Jangan sampai kita kada percaya. Film Naruto percaya. Jurus 1000 bayangan percaya. Nyata bungulaninya percaya. Doraemon bisi kantong ajaib percaya. Aku aja Doraemon hendak makan sosis, calok ada sosis keluar. Hendak makan gugudo, ada gugudo. Aku hendak tarabang pakai baling-baling bambu. Baling-baling bambu aja Doraemon. Percaya dah lan Doraemon. Ketujuh, menonton kisah nang kayak ini kita percaya. Ngang. Ngang pian. Itu karomat Syekh Abdul Qadir Jilani. Artinya Syekh Abdul Qadir itu walaupun sidin sudah wafat pada zahirnya, tapi ternyata beliau masih bisa mentarbiyah anak muridnya yang masih ada di alam dunia. Bayangkan biar masih bisa ditarbiyah, masih bisa ditarbiyah oleh beliau. Bahkan Syekh Abdul Qadir itu bisa menjadi juru syafaat kita kenanya di hari kiamat. Ada dulu cerita kan karomat Syekh Abdul Qadir nih. Ketika orang itu meninggal dunia, Syekh Abdul Qadir kan masih hidup. Berkuciak di dalam kubur karena siksa. Syekh Abdul Qadir lewat di pekuburan itu. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, ma'anui orang di situ, suahlah orang dan dikubur ni batamuan-wan aku, ada suah, wahai Tuan Syekh. Suah lainnya hadir di majelisku, ada suah juga. Anda berdiam manusia yang ini nih. Maka parak lawan majelis dan suah jajak majelis. Dan kayak itu bang, ya biasanya anda datang ke majelis itu orang jauh, orang parak jarang. Orang jauh, orang ambil berkat berdahulu orang jauh, orang parak ada tahu menahau. Orang parak membuuk kerancakan. Orang jauh bejurut datangan, karena namparak itu sadarnya berdudi. Mbak orang jauh sudah banyak namparak hanya berparakan. Kan aturannya kan namparak berdahulu. Ini kan dana jauh berdahulu hanya namparak, lecu juga. Lucu tadi bang. Kayak itu kok sudah aturannya memang kayak itu kan aturannya. Suah lah jasidin hadir di majelisku, ada suah. Suah lah makan tapa imbai aku, ada suah juga. Tapi wahai Tuan Syekh, pernah orang itu berjalan di belakang pian berkuda, lalu kuda itu maulah jalan berdabu. Pas orang itu karena dabu bakas kuda tunggangan pian. Mun kayak itu aja Syekh Abdul Qadir Jilani, mulai hari ini insya Allah dia akan dilepaskan Allah daripada siksaan. Esok hari kan dia lagi berkuciak dalam kubur, ranai rajin kuciak-kuciak, pas imbah disambat sidin kayak itu ranai, hanya gara-gara dapat debu bekas kudanya Syekh Abdul Qadir. Bayangkan bagaimana nantinya Syekh Abdul Qadir memberikan syafaatnya kepada orang yang mengamalkan tariqatnya. Mudahan kita diberi sidin syafaat. Insyaallah. Itu cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Cerita terakhir di antara tadi tawassul yang dibacakan oleh guru kita, ada menyebut nama Al-Imam Ahmad Kabir Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai merupakan termasuk wali besar, dan ini ada cerita unik dari Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai ketika sidin tulak melaksanakan ibadah haji, lalu beliau ziarah ke kota Madinah. Pas ziarah, sidin membaca syair di hadapan maqam Rasulullah. Cerita terakhirlah bahan yang pihak kita. Pas di hadapan maqam Nabi, sidin basyair, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wahya naibati
wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kai tahdha biha syafati. Kalau pian hendak menyanyikan tu timbangannya sama Burdah. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wahya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kai tahdha biha syafati. Ya sama timbangannya rasuk kayak mulnya kada sama ada mau rasuk siwah lagu tu biar bihalatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Dari negeri yang sangat jauh ulun mengirim roh ulun datang ke sini. Ma'apa tuqabbilul arda anni wahya naibati. Roh ulun kirim untuk mencium bumi Madinah yang di dalamnya mengandung jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat. Tapi saat ini ya Rasul, badan ulun, jasad ulun ada di hadapan pian. Satu yang ulun pinta kepada pian, ulun mohon bersangatan permohonan kepada pian, famdud yaminak, ulurkan tangan pian, keluarkan tangan pian dari dalam kubur, kai tahdha biha syafati, supaya bibir ulun kawa mengecupnya. Apa yang terjadi? Ketika Sidin memohon itu kepada Nabi seperti anak yang mengemis kepada kuitannya, kuitannya pun mengabulkannya. Belah kuburan Rasulullah, belah dua, disaksikan ribuan mata yang hadir ketika beliau ziarah menyaksikan kubur Nabi Muhammad belah dua. Keluarlah tangan Nabi dari dalam kubur, dijabat oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, dicium oleh beliau. Itu keajaiban yang terjadi kepada salah satu silsilah sanad ilmu atau amalan yang kita amalkan itu tadi, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Bayangkan tangan Nabi Muhammad keluar dari dalam kubur. Percayakah pian cerita seperti ini? Percaya apa ada? Ini bersanad loh pian, dan kitabnya ada, bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Tangan Rasulullah keluar. Kemudian orang nak alang-alang saya kada percaya. Wah, ngapa orang mati keluar di kuburan? Nah, hungang. Saya jangan madahkan Rasulullah mati, biar Nabi itu wafat tapi ternyata Rasulullah Allah berikan keistimewaan. Setiap ada orang mengucap salam kepada Nabi, roh Nabi dikembalikan oleh Allah. Sahih dalilnya. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada orang membaca salam kepada aku aja Nabi kecuali Allah pulihkan rohku untuk aku menjawab salamnya. Hidup kata Rasulullah. Pun tangan keluar pada dalam kubur, wajar orang hidup. Ya ada, percaya ada? Alhamdulillah pian percaya. Nyawa ini banyak yang ada percaya gitu. Khurafat ya. Khurafat ya. Ngaur itu, mahayal itu. Doraemon percaya ha? Naruto percaya ha? Nah, siapa nang jurus empat jurus itu namanya tak? Avatar. Lan Avatar percaya ha? Jini percaya ha? Keluar di karang manutisi bagus. Makanya ulun paling kedua ini makan karang tuh biar. Mulai ditungkal sampai ke sini karang aja surungi orang. Ya ulun tak makan jini nah gini. Jini di dalam tuh jini ya siapa pemerannya tak? Dia napungki. Iya dasar dia napungki ngarannya ya lah. Nang pemeran jini tak? Lakiannya sih bagus. Sahrul Gunawan kah siapa lakiannya pemerannya tak? Bahari itu pilih Bahari. Jini Tuyul dan Mbak Yul, Jin dan Jun. Itu zaman rame-ramenya gitu. Zaman keemasan. Rame-ramenya Jin dan Jun, Tuyul dan Mbak Yul, Jini. Kan rame gitu. Bahari, sah Bahari. Ya maka ada malahan film Roma Irama juga. Banyak Roma Irama itu paling harat sudah. Ada lagi nah harat paling itu. Menurut ulun aja bang. Menurut yang lain terserah. Ulun melawan akan Roma Irama aja gitu. Nyata udah. Wah, coba yang kata Roma Irama itu karamat kada? Karamat itu istilahnya dapat kemuliaan. Apa
khususiyat sidin. Ribuan lagu yang diciptakan beliau, tidak pernah bosan orang mendengarnya. Coba bayangkan ya, lagu-lagu lain sebulan 2 bulan pajah. Coba lihat ya, sebulan 2 bulan viral pajah. Makarina adalah lagi nyanyikan Makarina wene. Nurdin MZ almarhum, maka wajar beliau punya keistimewaan seperti itu. Makanya ulun ngefans banget Rumah Ramata. Mbak apa dia apa-apa, lagunya masya Allah, nasihat semuanya, mengingatkan kita kepada akhirat. Yalah, katakan ya Rumah